Guru Sembilan Pahlawan selaku Wakil Kepala SMP Negeri 210 Jakarta, Bapak Ibu Guru serta mahasiswa PLP yang Muhammadiyah Jakarta. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dan beraktivitas dengan baik. Hari ini adalah kegiatan rutin yaitu komunitas belajar dengan materi penilaian dan penyusunan soal berstandar dengan narasumber adalah langsung Bapak Budiana MPD. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu langsung ke materi ya Pak, langsung ya. Kepada Bapak Dr. Andes Budiana MPD kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sri Perwanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sore ini, siang ini kita masih sehat walafiat. Sudah makan, sudah sholat Jumat, rasanya lega. Bapak Ibu, ini di pertemuan pertama dalam komunitas belajar Kombel SMP Negeri 240 Jakarta. Bapak Ibu, minta tolong Bu Parmini, coba Ibu buka di Google panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2024 itu yang terakhir. Nanti Ibu download. Nanti itu di-share ke grup. Panduan pembelajaran dan asesmen. Sudah temu? Ya. Ada. Ibu download? Saya tahun 2024 itu yang terbaru? Saya ada. Punya? Oke, nanti di-share. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal. Kualitas sekolah, kualitas pembelajaran, itu ditentukan oleh kualitas penilaian. Jadi bobot antara kualitas pembelajaran dengan kualitas penilaian itu sama, Pak. Kalau pembelajarannya bagus, penilaiannya bagus, pasti sekolah itu prestasi akademiknya bagus. Udah, ini udah pasti, Pak. Jadi kunci sekolah ini berarti ada di pembelajaran dan di penilaian, di assessment. Nah, patokan Bapak Ibu, pedoman Bapak Ibu pada saat menyelenggarakan pembelajaran, ini yang saya tampilkan ini. Karena kita ingin fokus menyusun atau melaksanakan evaluasi atau assessment yang berstandar. Maka kita ingin tunjukkan ini peraturan menteri yang terakhir yang dipakai. Nah, saya akan langsung ke bawah Bapak Ibu ya. Nanti ada bunyi di penutup itu, ada Permendikbud yang dihapus atau dinyatakan tidak berlaku. Sebentar, saya ke bawah ini. Oh, sudah sampai bawah ya. Yang ini ya Pak? Mana? Pembelajaran asesmen yang ini kan? Ya, tahun 2024. Iya, 2024. Nah, nanti Bu Sri udah punya. Saya share ya Pak ke teman-teman. Ya. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu di pasal 13 ya. Di 13 ini diutarakan peraturan-peraturan yang dicabut. Misalnya huruf C Bapak Ibu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan berdasarkan negara lain. Karena di sini ada bunyinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Bapak Ibu. Coba dilihat di angka pasal 14 di atasnya itu Bapak Ibu. Jadi semua peraturan menteri yang di sini dibunyikan bahkan terbaru 2019 itu mau dicabut. Berarti pengertiannya Bapak Ibu, pengertiannya ini adalah satu-satunya dasar hukum pelaksanaan penilaian pembelajaran. Karena sudah saya tampilkan tadi di pasal 13, semua peraturan yang dibuat sebelum tahun 2024 ini,
2022 ini dicabut. Jadi tinggal satu-satunya. Nah, pedoman yang kedua, nanti langsung boleh di-share Bu Sri ke grup teman-teman. Iya, Pak. Pedoman yang kedua adalah panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, meskipun saat ini kementerian kita sudah berbeda, namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena ini belum dicabut, maka ini masih tetap berlaku. Termasuk kurikulum kita masih kurikulum merdeka. Kalau Pak Menteri, kok ini wajahnya Hati yang kelihatan melihat saya terus? Berarti di kelas ini. Gimana? Kan mau buat Bu Husnul kan? Iya. Lah Hati di situ ngeliatin saya di sini. Di videonya di kelas sama suaranya Buati masuk. Jadi suaranya Pak Albudi dong. Sampai mana saya lupa ya ngomong. Apa sih tadi? Saya Yang ngomong apa? dimaksud tadi yang masih ke yang ini Pak. Hah? Belajar dan asesmen. Nggak, terakhir yang ngomong apa? Yang dimaksud. Ini berarti kamu merusak konsentrasi saya itu. Yang dimaksud. Hah? Ya, oh ya. Jadi kurikulum kita ini Bapak Ibu masih kurikulum merdeka. Bagaimana dengan deep learning? Coba siapa yang sudah mengikuti Saya belum. statement Pak Menteri? Deep learning itu kan tujuannya begini Bapak Ibu. Memberikan pengalaman belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Tiga, itu tujuannya begitu Pak. Maka di penjelasan Menteri berikutnya itu ada full-fullnya. Apa pertama? Mindful. Lahirnya sebuah kesadaran bahwa potensi, kemampuan, gaya belajar anak itu berbeda-beda. Berarti apa? Fokus orientasi pelayanan kita itu individual. Maka sebenarnya di KKTP itu kan individual kan? Iya. KKTP itu individual. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu individual. Tapi dari dulu kan begitu, setelah pelaksananya sulit, maka dibikin ya udah umum aja. Meskipun nanti hasilnya berbeda-beda. Jadi ada yang belum mencapai atau melampaui. Kan gitu. Itu yang pertama, jadi mindful. Yang kedua apa? Meaningful. Pembelajaran kita itu harus penuh arti, Pak. Bermakna, Pak. Setelah anak mengikuti pelajaran, mereka tahu gunanya ilmu ini apa. Saya mohon maaf ya Pak, Bu, ini bukan ngatain. Coba, kalau saya tes suruh bikin surat izin pada saat tidak masuk. Kan Bapak Ibu kalau nggak masuk bikin surat izin tuh. Iya. Menurut Bapak Ibu kan, Pak Budi cuma tanda tangan doang gitu kan. Ibu pergi saya baca. Bapak Ibu keluar ruangan saya baca Pak surat Bapak Ibu. Sampai saya gitu suatu ketika, Masya Allah, bikin surat kok begini. Tapi kan saya tanda tangani saja. Karena apa Pak? Saya tahu maksud pikiran Bapak dan Ibu. Saya sudah tahu maksud hati Bapak dan Ibu. Akhirnya saya tanda tangani saja. Jadi kalau anak setelah belajar surat menyurat, selesai pembelajaran, dia pintar menyusun surat pribadi. Ditujukan kepada gurunya. Dia pandai menyusun surat izin. Ditujukan kepada wali kelasnya. Pelajaran kita bermakna, Bapak Ibu. Karena berguna. Nah itu yang dimaksud. Jadi mindful, meaningful. Joy. Yang ketiga, enjoyful, joyful. Itu deep learning itu begitu Pak, Bu. Nanti kurikulumnya apa Pak namanya Pak? Deep learning. Jadi deep learning itu bukan nama kurikulum. Deep learning itu semacam penguatan proses agar anak-anak kita ini memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih bermakna. Tujuannya ke sana. Nah saya aja nggak ngikutin Pak Menteri ngomong. Ingat dikit-dikit. Tahu. Dan nanti seperti apa bentuknya Pak? Nanti pertama akan berubah adalah standar proses. Standar proses kita ini masih berpedoman pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022.
interaktif, memiliki daya dorong anak untuk berinovasi, berkolaborasi dan seterusnya. Saya meyakini akan segera keluar Permendikdasmen tentang standar proses, baru nanti standar penilaian. Nah, perubahan-perubahannya nanti dari situ. Ini sedang digodok, Pak, kita tahu. Dan digodok. Jadi, sekarang pedoman kita masih yang kita pakai ini. Nah, nanti Bapak Ibu, pembelajaran ini saya ingin kita semua memiliki keterampilan menyusun instrumen. Saya ulang, seluruh teman-teman memiliki keterampilan menyusun instrumen. Nanti saya akan menampilkan beberapa kisi-kisi yang dibuat oleh teman-teman, nanti akan kita bahas bersama. Tolong nanti namanya kalau ada di blur Bu, atau di apa itu namanya, di blog, supaya nggak kelihatan namanya. Walaupun teman-teman juga tahu pasti yang bikin si itu tuh. Nah, nanti tujuannya itu bukan mengolok-olok, bukan mengolok-olok. Ini kan kita sendiri yang bikin. Kemudian yang mengkritisi kita. Jadi tidak ada yang diolok-olok. Karena saya guru bahasa Indonesia, tentu nanti pasti yang pertama saya lihat adalah kisi-kisi bahasa Indonesia. Entah punya Bu Mila, entah punya Bu Mian, entah punya Bu Kartika, entah punya Bu Selvi, entah punya Bu siapa lagi Bu? Bu Husnul. Jadi nanti akan kita lihat bersama, kita praktik nanti, dan yang sudah dibikin oleh teman ini kita hargai, nanti kita kritisi. Seperti apa. Jadi nanti semua paling tidak bisa membuat satu kisi-kisi dan satu soal saja sudah. Nanti tinggal berikutnya berlatih. Berlatih dengan siapa? Berlatih dengan tim MGMP internal kita. Apalagi sekarang ada mahasiswa. Nah, ini mahasiswa juga biar bisa belajar, biar bisa berbagi, mungkin ilmu mereka masih fresh. Pak, yang Bapak sampaikan tadi, kalau menurut ilmu yang kami terima terbaru begini Pak. Nah, nanti begitu. Ya, Mbak Atmi ya, Atmi betul. Mbak Nasya. Nah, nanti begitu. Jadi kita bareng-bareng. Nah, sebagai pelengkap apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, yang saya tampilkan ini kan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan penilaian itu tujuannya dua. Pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar itu apa yang dibutuhkan apa. Dan yang kedua, capaian perkembangan atau hasil belajar itu sampai di mana. Itu tujuannya seperti itu Pak, yang terutama nomor 2 dan seterusnya. Saya akan bacakan itu ya. Prosedur penilaian hasil belajar, perumusan tujuan penilaian, pemilihan, dan seterusnya, pelaksanaan penilaian, pengolahan, pelaporan. Nah, ini tolong nanti dibaca, nanti juga di-share bisa Bu Sri. Supaya, nah, Bapak Ibu, pasal 9 ini penting sekali saya sampaikan berulang. Penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Bapak Ibu, saya ingatkan, penilaian formatif itu tidak dijadikan penghitungan nilai rapor. Penilaian formatif itu hanya digunakan untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, atau kendala pelaksanaan pembelajaran pada saat itu. Maka tes formatif itu bisa dilaksanakan sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Itu tidak masuk dalam penghitungan penentuan nilai rapor. Yang masuk dalam penghitungan penentuan nilai rapor adalah yang B, yaitu penilaian sumatif. Maka nanti Bapak Ibu, penilaian sumatif itu kan kita kelompokkan, kita bagi atau kita kategorikan menjadi 3. Pertama adalah sumatif harian, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Nah Bapak Ibu, ini saya beri resep kalau Bapak Ibu mau gampang. Saat Bapak Ibu mengadakan asesmen sumatif harian, tolong buat kisi-kisi, terukur. Itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk asesmen tengah semester.
teksnya diganti Pak, nggak usah. Nggak usah saja anak belum tentu inget. Contohnya apa? Kita kemarin ngetes calon siswa mutasi Pak. Diteskan, materi yang diteskan itu. Ada yang remedial Pak, tes lagi berikutnya. Berapa hari kemudian kan, Bu? Iya. Tes lagi, nilainya nggak naik Pak. Ada malah yang turun ya. Yang 38 itu sebelumnya berapa? Kayaknya Mbak Ihan Ya, itu berapa? 40. Sebelumnya 40. Yang kedua kan 38 dia. Lah sebelumnya berapa? Jadi Pak, kalau Bapak Ibu asesmen harian ya, buat kisi-kisi, buat soal, kemudian Bapak Ibu sumatifkan tengah semester atau sumatif akhir semester, anak itu belum tentu inget Pak. Apalagi kalau soal itu, teksnya Bapak Ibu ganti. Ya, ilustrasinya Bapak Ibu ganti. Wah, anak udah pasti keder Pak. Dan yang kedua, kalau anak ingat, dia tidak menghafal, dia ingat, berarti nilainya bagus nanti. Itu cara kita mendongkrak nilai anak, Pak. Jadi Bapak Ibu itu bikin soal, bikin kisi-kisinya kalau harian. Nanti kumpulan soal-soal harian itu di tengah semester kan. Soal-soal harian tengah semester, di akhir semester kan. Bapak Ibu nggak bikin soal. Dan nanti kita akan coba bikin teksnya itu, milih teksnya itu gimana gitu. Kalau soal-soal bahasa Indonesia ini khususnya memang untuk teman-teman saya bahasa Indonesia. Kalau teman yang lain nanti matematika kita coba nanti guru matematika Bu Woro atau Pak Haji Syarif kita coba nanti satu ya. Oke, kita akan mulai. Bu Sri coba tampilkan. Bu Sri dicabut aja punya saya. Memang prinsip-prinsip penilaian belum jadi saya sampaikan, nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca. Mudah-mudahan sempat baca. Bu Woro dan Bu Parmini, Bu Peggy, ibu-ibu saat naik busway, coba diskusinya dikurangi tapi sambil baca. Apalagi kalau dapat duduk begini kan. Itu tadi saya ketemu kepala sekolah datangnya siang banget. Misalnya. Tapi kalau Bu Woro, Bu Parmini, Bu Egi nggak ngomongin begitu. Malah yang diomongin kepala sekolah kayaknya pelit ya sekarang mau pensiun. Ya Pak ya. Oh di bis tidur. Nah kalau Bu Nepi coba naik angkot tuh. Dari Gantara ke Bayaran Lama. Baca Pak Bu. Saya juga begitu di kereta. Kalau saya dapat duduk pasti baca. Kalau berdiri enggak. Kalau dapat duduk baca. Kisi-kisi ya Pak? Ya kisi-kisi. Maaf ya nanti ini buat belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Yuk kita kisi-kisi Bu Sri Purwanti. Kisi-kisi dulu nanti baru kita buat soal. Apa Bu mata pelajarannya Bu Sri? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Kurang gede, kurang tebel, kurang ke depan. Kurang apa itu? Jadi teman-teman belum nggak bisa baca. Bikin 180 kalau bisa. Itu kamera kita apa? LCD kita yang udah kurang bagus ya. Ini yang zoom siapa ya? Bu Husnul. Ulfa. Husnul. Ati ya, Ati ada zoom. Oh, hostnya. Oke. Ini CP-nya Pak. Ya, kita lihat CP-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun Bapak Ibu, CP yang ada itu Bapak Ibu tulis dulu kalau bikin soal. Satu CP ini kan bisa kita bikin ratusan soal, Pak. Ya. Betul? Ya. Ya, kita mulai Ibu coba. Peserta didik memahami informasi berupa paparan. Ya, apa sih Bu? Gagasan. Oh, gagasan. Pikiran. Pandangan. Arahan. Atau pesan dari berbagai jenis teks. Jadi materinya apa, Pak? Teks deskripsi. Materinya apa kalau begitu? Atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, teks narasi, puisi, eksplanasi, dan seterusnya. Jadi memahami informasi berupa gagasan. Jadi materinya adalah informasi gagasan. Pesan. Itu materinya. Coba sekarang materinya apa di kisi-kisi ini Bu Sri? Tuh, teks artikel. Salah. Materinya itu informasi
Gagasan. Dari gagasan. Nah, gagasan itu ada di mana? Medianya adalah teks. Medianya teks. Coba lagi kembali ke CP dulu. Ini Pak. Menemukan makna. Eksposisi dan seterusnya audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Makna yang tersurat dan tersirat. Coba Pak, kalau makna tersurat itu kata kuncinya apa? Ini kan anak juga belum tentu ngerti. Tersurat itu apa? Ada jelas kalimat. Dia ada dalam teks. Itu tersurat. Contoh soalnya apa Pak? Bu, ini guru bahasa Indonesia, Bu Mila apa Bu? Ada kalimat. Makanya kalau gurunya ngomong dengarkan. Nah ini murid, gurunya ngomong. Langsung batuk. Ya, contoh makna tersurat. Ya, contohnya. Perhatikan kalimat dalam teks ya. Iya, terima kasih. Bu Kartika. Bu Kartika. Yang keras sedikit. Jangan kau sembodro. Iya, contohnya Iya, contohnya apa? Ya wes. Bu Selvi Ananda mana? Ayo Bu Selvi. Apa? Bisa, yang lain. Bisa. Nah, yang disampaikan Bu Mila, Bu Kartika, Bu Selvi, ini harus memberikan keyakinan pada diri Ibu bahwa soal yang Ibu rancang, instrumen yang Ibu bikin, itu memang mewakili CP. Memang menjadi media untuk mengeksplor potensi anak, menggarap, membaca, menjawab soal-soal yang Ibu bikin. Harus begitu. Sekarang saya yang paling mudah. Yang paling mudah tersurat. Pernyataan berupa fakta dalam kutipan teks di atas terdapat pada kalimat 1A, 2B, 3 terusnya. Tersurat nggak Pak? Mudah nggak anak memahaminya? Kalau sebelumnya dia sudah tahu pernyataan berupa fakta. Jadi jangan memperumit diri kita. Bikin soal bahasa Indonesia itu gampang. Gampang. Contoh lain ini. Ya. Contoh lain ini masih makna tersurat. Ini mohon maaf teman-teman pelajar guru mata pelajaran lain karena saya memang supaya lebih mantap, lebih fokus ya. Saya beri contoh untuk mengungkapkan makna tersurat selain yang saya utarakan. Coba. Teks itu kita bikin kata miring Bapak Ibu. Ada kata-kata yang bercetak miring. Italik ya, kalau kita di komputer italik. Contoh. Makna harfiah. Kata bercetak miring pada kutipan teks tersebut adalah A, titik-titik, B, titik-titik. Tersurat atau tidak Bapak Ibu? Tersurat. Pak, contoh makna yang tersirat sesuai dengan CP. Yang tersirat ya. Tersirat. Contoh yang paling gampang. Ide pokok atau gagasan utama kutipan teks di atas adalah titik-titik. Berarti dia harus baca dan itu belum tentu berupa kalimat yang ada di situ. Betul? Betul? Nah itu. Nah, kita ini pahami dulu CP-nya Bapak Ibu. Maka di bold ya. Di bold bahwa ini nanti menjadi indikator capaian kompetensi. Ini saya belum bicara komponen kisi-kisi. Ya nanti yang seperti tadi itu memahami bla 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 itu tadi di bold. Terus apa lagi bawahnya itu Bu? Peserta didik menginterpretasikan. Nah, saya belum lanjut Pak. Melihat CP begini, pertanyaan saya,
Perlukah nanti dalam kisi-kisi kita cantumkan level kognitifnya? Pertanyaan saya, melihat CP seperti ini, perlukah nanti di kisi-kisi kita masukkan unsur atau komponen level kompetensi? Level kognitifnya? Oh, C1, C2, C3, C4, C5, C6, meng-create. Terakhir kan, itu C6. C1 apa, Pak? Pengetahuan. Apa C1? Pengetahuan. Memahami. Coba dibuka di klik. Jadi walaupun ganti kurikulum, Bapak Ibu dasar-dasarnya itu jangan lupa. Meskipun kurikulumnya ganti. Coba Bu. Level kognitif gitu. Ketik level kognitif. C1 itu memahami, yang kedua mengetahui, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam mencipta. Bener nggak coba Bu Sri Purwanti? Pengetahuan, pemahaman. Ya coba klik dulu ada udah. Apa itu? Baca dong. Pengetahuan. 1, 2. Pemahaman. Terus 3. Aplikasi. Penerapan. 4. Analisis. 5. Sintesis. Sintesis. Evaluasi. Evaluasi. Terakhir. Iya. Nah berarti itu yang terakhir itu bukan evaluasi Pak. Level tertinggi itu adalah mencipta. Mencipta level tertinggi. Betul Bu Parmini, coba apa Bu baca? Ada yang baru lagi. Ya, memahami itu. Terus memahami itu bener ini. Level 2 mengaplikasikan atau dan mengimplementasi C3. Level 3 Iya, yang terbaru itu. Evaluasi C5 dan membuat C6. Iya, itu benar. C6 itu membuat. Create. Nah, level-level kita itu kalau bikin soal, Pak, level 1 dan 2 itu bikinnya aja sedikit. Yang dibanyakin level apa, Pak? 3 dan 4. Level 6 itu karena itu yang disebut soal-soal HOTS ya. High Order Thinking Skill. Itu kalau Bapak Ibu bikin soalnya udah levelnya 5-6. Itu kalau kita mau bikin soal. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu pahami dulu supaya nanti apa Pak, Bu, substansi atau ruh mata pelajaran yang terkandung dalam CP itu terangkat. Coba kita kembali ke soal tadi Bu Sri, yang tadi Bu tunjukin. Mari kita lihat kisi-kisinya. Ini CP-nya. Ya itu CP, terus itu apa? Kolom yang C itu apa isinya? Kelas. Materinya apa coba Bu? Materinya tadi kan. Nah, materinya itu informasi, Gagasan. teks, informasi, teks. Informasinya yang utama itu apa? Informasi atau gagasan teks. Soalnya apa? Di sini. Disajikan kutipan, ini apa ini? Ini apa indikator? Indikator, soal. Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menentukan pokok informasi. Ide pokok atau pokok? Yang benar. Ide pokok atau pokok? Bedanya apa, Pak? Ide pokok. Kalau pokok justru nggak jelas. Kalau ide pokok, ide gagasan kan jelas. Berarti apa itu? Tema atau tema kan kalau ide pokok. Tapi kalau pokok apa? Nah, berarti itu ditambahkan Bu Sri. Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menentukan ide pokok. Teks. Udah, itu nggak usah pokok informasi. Kita pilih bahasa yang mudah dipahami anak. Ide pokok teks. Sudah titik, nggak usah pakai artikel. Ide pokok kutipan teks. Nah, pertanyaan ini siapa yang bikin ya? Kita akui aja. Jangan kayak siapa yang mager laut Tangerang nggak ada yang ngakui. Kalau ini mudah-mudahan ada yang mengakui ini. Ini yang bikin siapa ini? Bu Selvi? Siapa Bu Mian? Bukan, ini yang bikin siapa ini? Kisi-kisi ini. Itu kelas berapa Bu Sri? Kan lihat ada. Kelas 8. Jadi saya tutup. Bu Selvi, Bu Kartika. Nah, sekarang saya tanya Ibu berdua. Ibu mengambil teksnya dari mana? Langsung cari soalnya, Bu. Oh. Tentang ini. Ini soalnya. Ibu mengambil teksnya dari mana, Bu Silvi, Bu Kartika? Dijawab aja nggak apa-apa. Di sini nggak ada hukuman, Bu.
Dari buku, oke. Bu Silvi ngambil teks dari mana? Nah, saya pikir itu lebih faktual. Lebih aktual maksud saya. Lebih aktual karena baru. Ini ya. Soalnya kita baca. Ini soalnya. Coba Bu, naik dikit Bu. Ya, bacalah artikel berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Dua nomor, 2 paragraf, oke lah. Seandainya ini dibikin 5 paragraf, 5 soal, bisa nggak? Coba pertanyaan pertama, Bu. Informasi dalam artikel tersebut adalah, menurut Bapak Ibu, pertanyaannya informasi dalam artikel tersebut, itu memudahkan anak atau anak sebenarnya masih bingung memahami itu? Yaudah sekarang Bapak Ibu saja. Nih Bapak Ibu baca soal itu ngerti nggak kalau ditanyakan informasi? Coba. Keragaman budaya di Indonesia menimbulkan persamaan budaya. Keragaman, enggak tadi yang dikuningin jangan dihilangin Bu. Itu kan Ini kunci, jawabannya, Bu. ya kunci jawaban mereka kan? Oh iya. Oh nggak apa-apa. Kan belum tentu benar. Belum tentu benar tuh bisa benar, bisa belum benar. Keragaman budaya di Indonesia menimbulkan persamaan budaya. Coba saya ingin tanya Ibu yang membuat soal. Pernyataan A ini ada nggak dalam bacaan? Ini saya belum baca nih. Ada nggak? Persamaan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Banyaknya pulau Nggak mengibatkan ada. banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Nggak ada. Kalau A nggak ada. Keanekaragaman suku bangsa ini menimbulkan banyak keragaman adat dan budaya. Meskipun berbeda suku dan budaya, warga Indonesia mampu membawa perbedaan itu menjadi keutuhan bangsa. Keragaman budaya di Indonesia menimbulkan persamaan budaya. Kalau tersirat itu masuk kok. Di paragraf 1, paragraf 2. Dalam buku Indonesiaan dalam Budaya tahun 2007 karya Edis Diowati, setiap daerah memiliki ciri khas dan istilah dalam budaya. Meskipun memiliki perbedaan istilah, arti yang diungkapkan pasti sama. Berbagai bentuk budaya daerah merupakan akar budaya nasional. Berbagai bentuk budaya daerah merupakan akar budaya nasional. Jika budaya daerah berkembang, budaya nasional juga turut berkembang. Dengan demikian, keragaman tersebut mampu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Coba lihat yang B, Bu, jawabannya yang dikuningin tadi. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memperkukuh bangsa. Yang dikukuhkan itu kesatuan dan persatuan atau bangsanya? Coba. Itu ada di kalimat terakhir paragraf kedua. Beda enggak? Mengukuhkan, memperkukuh bangsa dengan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Sama enggak? Beda. Jadi soal ini seharusnya tidak ada jawabannya. Jadi anak harusnya jawab apapun, dibetulkan. Coba ditelaah Bapak Ibu, kita guru nih. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memperkukuh bangsa. Kalau Bapak Ibu menyebutkan begini, Bu Selvi dan Bu Kartika. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memperkukuh persatuan dan kesatuan. Itu tepat. Tapi kalau memperkukuh bangsa, jadi yang dikukuhkan itu bukan bangsanya, Pak. Tapi apa? Persatuan. Itu. Jadi jangan salahkan anak kalau anak tidak bisa menjawab soal yang Bapak Ibu bikin. Mungkin anak lebih bingung memahami perintahnya, memahami soalnya daripada ingin menjawab soalnya. Jadi dengan kata lain apa Bapak Ibu? Saat kita membuat soal selain sistematika, prosedur, kalimatnya itu juga harus jelas Pak. Banyaknya pulau di Indonesia menyulitkan penyamaan budaya. Perbedaan budaya menimbulkan perpecahan suku bangsa. Nah ini terlalu, jadi begini Pak. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu memilih opsi, menetapkan opsi ABCD itu, Pak,
bikin yang ada kohesif makna, ada kohesi maknanya. Jadi maknanya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh, ini kan terlalu jauh ini. Banyak pulau di Indonesia menyulitkan. Jadi orang nggak berpikir, nggak ada itu pasti ini. Yang dia juga begitu. Jadi antar opsi Pak, itu bikin mirip-mirip gitu Pak. Itu soal HOTS itu begitu. Soal HOTS. Nah ini nanti kita belajar Pak. Sekarang kalau saya bikin soal nih, coba Bu Sri kisi-kisinya saya bikin di bawahnya tadi, di bawahnya kisi-kisi, saya bikin kisi-kisi dulu. Oh, bikin di sini. Saya bikin, saya. Saya hapus ya Pak. Ya. Apa? Kok dihapus? Jangan, saya di bawahnya aja. Oh, iya. Karena memperkaya itu. Yang dihapus. Sebelum saya ini, gimana Pak, Bu? Kolom untuk kisi-kisi itu cukup begini saja. Biar kita seragam Pak. Saya ingin tanya Bapak Ibu, perlukah ICP-nya, indikator capaian belajar? Perlu nggak? Bedanya apa dengan indikator soal? Justru satu, ICP itu mempermudah kita membuat IS, indikator soal, mempermudah soal nanti. Karena soal bisa kita copy dari kisi-kisi itu, kalau kita bikin indikator soalnya lengkap. Nah, indikator capaian belajar itu untuk mengukur apa, Pak? Karena kan jawaban anak itu harus mutlak. Jadi saya pikir penting, ICP, indikator capaian pembelajaran atau ICK, indikator capaian kompetensi. Itu penting. Gitu. Apa, Pak? Oke ya, saya bikin ya, Bu. Iya. Saya lihat CP-nya dulu sebentar. Nih Pak, mari Pak kita kritisi bersama Pak. Ya, karena itu sudah teks non-fiksi ya, saya akan bikin fiksi sekarang. Jadi teks narasi. Oh, ini karena teksnya non-fiksi, Faris ngacu ini dulu. Mengacu teks yang tadi aja. Berarti saya tetap non-fiksi. Oke, materinya saya masih mengikuti kolom ini. Tadi informasi gagasan ya Pak? Ya, itu materinya masih. Oke, soalnya disajikan sebuah kutipan teks, peserta didik mampu menuliskan simpulan dengan tepat, simpulan teks dengan tepat. Nah, level apa Pak? Yuk. Ini udah level tinggi Pak. Ini udah level tinggi nih. Analisis ya, karena dia membaca, kemudian mengolah, mensintesakan kembali kan gitu kan. Itu udah tinggi Pak. Nah ini yang menuntut siswa berpikir, disajikan sebuah kutipan teks, peserta didik mampu menuliskan simpulan teks dengan tepat. Nah, soalnya sekarang Bu Sri, yuk kita bikin soal. Kayak teks yang tadi. Teksnya yang tadi apa? Iya, teksnya yang tadi. Nah itu teksnya. Nah Ibu bikin soal di 1A gitu kan, itu ada 1, 2. Sekarang Ibu bikin soal lagi 1A. Simpulan kutipan teks di atas adalah. Simpulan kutipan teks di atas adalah. Titik-titik. A. Saya kembali ke teks dulu. Naik dulu. A. Dampak negara Republik Indonesia berbentuk kepulauan. Itu A. Dampak negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk kepulauan. Itu kalau dilihat dari konteksnya kan dampaknya apa Pak? Karena bentuk kita berpulau-pulau, dampaknya apa?
banyak budaya, banyak adat, banyak bahasa, begitu kan? Nah, terus B. Yang B, opsi B, keanekaragaman. Keanekaragaman. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Mulai sulit, Pak. Bapak Ibu juga kalau tes soalnya begini mulai sulit, walaupun Bapak Ibu guru. Yang C. C. Keanekaragaman budaya Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Keanekaragaman budaya Indonesia menjadi kekayaan bangsa. D. Keanekaragaman budaya Indonesia memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Apa Bapak Ibu pilihannya? Bu Marni apa? Ceng Marni? D. Bu Parmini? Bu Ati? D. Meskipun kelihatan sulit tapi tergiring, Pak. Ini bikin soal yang berkelas tuh begini. Ini bikin soal yang berkelas begini. Jawabannya mirip semua, kayak ada semua ya. Iya. Kayak ada semua kan di situ? Ada. Tapi ada yang mewakili teks itu, Pak. Dan ada tujuan tertentu. Ini contoh dan cara membuat soal. Nah, jadi langkah-langkah kalau saya bisa jelaskan secara cepat, ya Bapak Ibu ya. Tolong pahami isi CP dulu. Karena dengan pemahaman terhadap CP, berarti Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu memiliki bahan yang nanti akan menjadi materi. Jadi kalau ini materinya apa Pak? Simpulan kutipan teks. Betul nggak begitu? Betul kan? Bukan teks, tapi simpulan kutipan teks. Itu materinya. Nah, saya kalau mata pelajaran yang lain kurang begitu mengerti, tapi seperti ini caranya. Seperti ini caranya. Dampak negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk kepulauan. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Pernyataan itu benar ada. Tapi apa? Nggak ada terusannya kok. Dia cuma menyebutkan fakta, sementara simpulan itu apa? Selain fakta, ada tujuan dan ada dampak. Kemudian keanekaragaman budaya Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Betul ada. Tapi itu belum mewakili teks. Keanekaragaman budaya Indonesia memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Itu cara membuat soal Bapak Ibu. Dan ini soal ini Pak, Bu, ini merangsang anak untuk berpikir kritis. Inilah soal-soal literasi itu seperti ini Bapak Ibu. Nah sekarang untuk perbandingan saya kan nggak menguasai ya. Mata pelajaran lain silakan ke depan. Yuk. Ada kan Bu? Ada. Jadi Ibu buka aja. Acak coba pelajaran apa nanti kita minta tolong teman kita suruh ke depan. Ini contoh Pak bahasa Indonesia. Bu Mia nanti memimpin ini kalau bikin soal rame-rame bareng-bareng. Nanti Ibu sebagai supervisornya. Nanti kalau ada kesulitan baru saya dipanggil. Gitu. Ini soal kita Pak Bu. Soal kita itu harus berkualitas. Ini yang membuat anak kita kalau lomba-lomba nanti, insya Allah kemana-mana karena sudah terlatih mengerjakan soal. Dan ingat Pak, Bu, ini akan ada UN lagi. Ya. Ini akan menyuburkan bimbel lagi nih. Ya belum tentu juga, belum tentu saya buka bimbel lagi Pak. Udah tua Pak. Kecuali yang muda-muda itu Pak Suprayitno, Pak Haji Sarip, Pak Haji Sarip juga mau pensiun. Yang muda-muda, bikin Pak. Dan nanti buka kelas berjaminan. Diseleksi yang mau masuk. Kalau nggak masuk SMA X, uang kembali 50%. Padahal itu keuntungan. Yang 50%. Jadi kalaupun nggak diterima di SMA X, udah nggak rugi kita. Udah untung dikit. Tapi kalau lulus, untungnya gede. Maka disisihkan dulu yang 50%. Kembali 50%. Enggak, boleh.
Bukan saya yang bikin Pak, yang ada aja tuh. Artinya konteks daripada kalimat yang disajikan tadi itu, ITK-nya, indikator capaian kompetensinya itu adalah kan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Artinya Bapak kalau Bapak tadi yang menjelaskan dan memberi contoh, ini loh cara memberi ini yang Indonesia terdiri dari kepulauan-kepulauan tadi. Inti dari intisarinya adalah di poin D. Apa benar yang Bapak katakan bahwa memperkokoh persatuan dan kesatuan itu adalah ITK? Coba lagi saya bingung, maaf. Bapak kan membuat soal D. Ya. Dari kepulauan itu, kepulauan yang dari kalimat tadi, kepulauan itu. Oke, saya paham. Gini Pak, Bu. Pak, Bu. Ini caranya gampang, Pak. Ini juga kalau trik-trik di bimbel, Pak. Trik-trik di bimbel ini saya sampaikan nih. Saya kalau ngajar selalu begini. Ada IPA, IPS. Adik-adik, perhatikan baik-baik. Saya akan tampilkan 3 paragraf. Yuk perhatikan. Kalau kalian ditanya tentang ide pokok teks, gagasan utama teks, pasti kalau tidak di awal, di akhir. Pasti. Kalau di awal berarti di paragraf deduktif, kalau di akhir berarti paragraf induktif. Temukan dulu ide pokoknya. Itu nanti bisa tinggal mengolah kesimpulan, melengkapi, ditambahkan jadi simpulan. Jadi simpulan itu ide pokok yang ditambahkan dengan penjelasan secukupnya. Itu simpulan. Pak, bagaimana kalau terdiri dari 2 paragraf? Cari ide pokok dua-duanya. Kalau sudah ditemukan ide pokok paragraf pertama, sudah ditemukan ide pokok paragraf kedua, pilih. Mana yang paling mewakili dari 2 paragraf? Itu pasti simpulan. Udah pasti. Karena pasti ada tambahannya juga. Tapi substansinya adalah ide pokok paragraf pertama atau kedua. Ini begitu. Ini kan yang kedua paragraf induktif. Yang kedua. Di akhir. Jadi begitu, Pak. Dan itu pasti benar, Pak. Ini maaf ya, Pak. Cuma cerita. Maaf, cuma cerita. Saya waktu privat, Pak. Waktu privat nih. Ini anak orang Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pak. Di Rawamangun, Pak. Tinggalnya di Galaksi. Karena anak ini di GO saya yang mengajar. Saya sampaikan begini, saya bilang begini. Nah, anak, kalian nanti kalau ujian nasional bahasa Indonesia, nilai kalian tidak akan ada yang kurang dari 90. Kalau kalian cara belajarnya seperti ini. Rupanya anak itu telepon, Pak. Telepon, cerita ke ibunya telepon saya, Pak Budi, minta tolong bisa Pak privat anak saya. Anak ibu sekolah di mana? Anak saya di Saverius, Pak, Kampung Melayu. Ibu tahu nomor telepon saya dari anak saya, Pak. Oke, nanti saya datang, saya mampir. Kurang Batak, Pak. Saya datang malam. Coba anak ibu mana? Ini, Pak. Saya kasih 15 soal, Pak. Soal bahasa Indonesia. Dari 15 soal berapa, Pak, yang benar? 6. Salah 9. 3 hari lagi saya akan datang lagi nanti. Saya bilang begitu. Nah, setelah saya beri soal, saya tingkatkan 20. Betul 11, berarti tetap salahnya 9. Saya tanya, anak ibu mau kemana? Anak saya mau ke SMA 8, Pak. Oke. Nanti bertemu dengan saya 8 kali. Sekali datang, saya 500.000. Selama 90 menit. Siap, Pak? Perjanjian, yuk. 8 kali malam terakhir, Pak. Saya WA ibunya, Bu, tolong tungguin nanti anaknya belajar. Temenin. Besok UN Bahasa Indonesia, Pak. Selesai UN, telepon saya lagi. Pak Budi, Bapak dapat bocoran dari mana? Semua yang Bapak katakan semalam keluar, Pak, di UN. Nanti kita lihat, Bu. Kan belum dinilai. Sebulan kemudian. Apa yang terjadi, Pak? Pas pengumuman nilai UN keluar, ibunya telepon lagi, Pak Budi, terima kasih. Jessica nilainya 93, Pak. Tidak terbayangkan bisa 93 karena nilai bahasa Indonesia Jessica selalu, saya masih ingat saja, Pak, namanya. Karena sejarah buat saya dan buat dia. Nilai dia itu nggak pernah lebih dari 5, Pak. Akhirnya, Pak, diterima di SMA 8. Pas pengumuman itu nilai 93, Pak Budi nanti mohon berkenan, Pak, mampir ke rumah, ada kenang-kenangan dari Jessica. Saya nggak janji, Bu, uang saya aja Ibu transfer nih, saya kirim rekening saya. Jadi saya nggak minta bayaran dulu, Pak.
Itu cara membangun pasar, cara membangun keyakinan kepada orang. Itu. Saya di sekolah Pak, waktu saya ngajar itu. Kalau saya bilang nilai kamu nanti 95. Betul 95 Pak. Karena kita tahu. Dari apa? Dari soal harian yang kita bikin. Nah, saya mengajak Bapak Ibu seperti itu. Ini yang kemarin saya katakan, kalau kita lihat di Undang-Undang 14 tahun 2005, pasal 7, ayat 1 huruf A. Guru itu harus memiliki bakat, minat, idealisme, dan panggilan jiwa. Ngajar nggak capek, Pak. Enak, karena apa? Bahagia. Dan anaknya seneng. Wah, nanti kalau UN benar berlaku, maju itu bimbel. Anak berebut masuk bimbel. Ayo kalau mau buka, ajak-ajak saya. Iya. Jadi bikin Pak bergaransi, nanti orang tua percaya. Dari mulut ke mulut. Coba Bapak Ibu lihat intens proses. Itu orang-orang yang sakit hati di Ganesha Operation, Pak. Bikin sendiri. Loh, cepet amat asarnya. Pacan. Bukan siapa? Belum kan? Belum asar kan? Nah, ini Pak, ya tadi cara jawab itu begitu ya. Wah, nanti kalau keluar itu kalau jadi UN lagi Pak, ladang buat Bapak Ibu. Bener. Bener. Karena menjadi parameter kan nilai UN itu nanti. Karena itu penyemangat belajar Pak. Bu. Jadi kalau Bu Mari pasti tahu, kalau Ibu di Kodam, itu kalau dari sini sebelah kiri itu kan geo paling gede tuh. Samping apa bakmi golek itu dari bakmi golek, IF itu geo itu paling besar di situ di DKI. Nah itu saya ngajarnya dulu di situ paling banyak. Dan kelas yang saya ajar itu kelas gold Pak. Jadi kalau di geo ada reguler, platinum, gold. Gold itu muridnya cuma 5 Pak. Itu dari sekolah-sekolah top. Sekolah Insan Cendekia saya sampai bilang gitu. Kalian itu nggak usah bimbel aja masuk UI saya bilang. Yakin Pak? Yakin. Berhenti Pak anaknya. Berhenti. Dan betul masuk. WA saya, Pak Budi terima kasih Pak. Saya diterima di UI, arsitektur. Coba. Udah anak pinter Pak. Tapi Geo kan pinter nyari duitnya. Yaitu kelas perjaminan. Bikin kelas gold. Isinya sekelas 5. Bayarannya waktu itu 27 juta. Waktu itu. Saya sementara sekali ngajar dibayar berapa? 39.000. Ngecuprus gitu. 39.000 jauh. Ambil ini pakai laptop. Ya makanya saya bikin sendiri. Karena saya nggak mau begitu. Nggak mau jadi anak buah, bikin sendiri saya. Nah ini informasi ini saya harapkan menjadi apa? Menjadi motivasi buat Bapak Ibu yang muda-muda. Ya, Bu Kartika masih muda kan? Ibu umurnya berapa? Sama sama saya Pak. Sama dengan Ibu berapa? 46. Masa Ibu masih kecil udah 46 aja? Ya nanti gedean lagi 50 saya Pak. Udah 46. Bu Mila berapa? Guru matematika selain Pak Haji Sarip, selain Bu Hanif, Bu Waro siapa? Nggak ada lagi Pak. Coba yang muda. Yang muda. Titania udah pindah. Kalau Bu Asti, Bu Ati, bahasa Inggris. Bikin Bu. Bikin. Ya, jadi ini cara membuat soal. Nah, saya berharap nanti Bu Sri, coba Ibu bikin semacam format kisi-kisi yang baku, masukkan unsur level kognitifnya. Ya itu ya. Terus indikator soal oke. Terakhir soal, kolom terakhirnya kunci jawaban lah. Jadi kunci jawaban nggak usah dibikin bold begitu, nggak usah. Ya itu saja untuk informasi ini singkat banget Pak, Bu. Saya ngomong udah 1 jam. Iya Pak. Tapi saya nggak merasa. Karena biasa ngomong apa? 6:30 sampai jam 2. Di depan anak-anak kan. Nah, ini sebenarnya saya berlatih. Ngomong lagi kalau nanti masih dipakai. Mulai 1 Juli 2025. Di sekolah sono. Kalau masih disuruh ngajar. Kalau nggak disuruh ya alhamdulillah. Ya punya orang Pak. Nggak punya saya Pak. Kalau disuruh, kalau nggak disuruh ya alhamdulillah. Jadi ngajar itu jangan jadi beban Bapak Ibu.
Itu jadikan kebahagiaan hidup Bapak Ibu. Saya kalau bicara kalau ngomong Pak Budi pensiun kapan? Masih lama. Lama itu berapa? 6 bulan. 7 bulan lagi, 6 bulan lagi. Hah? Bener Pak. Pesta saja. Kau belum ini Pak Budi. 5 tahun lagi lah pensiun. Siap Opung. Kan negara punya dia. Dia yang bikin nanti kan. Jadi Bapak Ibu nggak ada yang cepat tua kalau jadi guru Pak. Nggak ada yang cepat tua. Ceng Marni perhatikan ini omongan saya ini. Iya. Peggy perhatikan. Ya Pak. Iya perhatikan. DP masih berlaku. DP motor. DP motor masih berlaku. DP motor. Ya itu saja mungkin Bu Sri siapa pelajaran berikutnya yuk Bu Sri tunjuk. Ada IPA kali Pak? Ya IPA ya Ibu berarti. Iya seneng banget. Ini kelas 8 tapi. Siapa gurunya? Bulfa. Bulfa kan nggak ada. Bu Siti Herlina. Hah? Bu Siti Herlina. Siti Erlina. Ayo maju. Kita akan mendengarkan penjelasan Bu Siti, kita ngerti nggak Pak? Dulu Pak, ini sambil nunggu Bu Siti ini. Dulu ada namanya guru siapa sih guru IPS siapa Bu Sum yang dari sini pindah ke 58? Bu Rueda. Bu Ruaida. Ruaida itu kalau ngajar Pak, duduk aja di kursi begini dikeroyok orang begini, dikeroyok anak-anak. Saya supervisi 2 jam itu nggak tahu Pak. Bu Ruaida. Sini nggak apa-apa. Jadi nggak ngerti. Nah ini kita dengarkan nih Bu. Sini nggak Siti. apa-apa. Nih. Oh ini tujuan pembelajaran. CP-nya kita pakai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu jangan ngalingin itu. Sini nih. Ibu yang nggak kelihatan, ya udah di sana, mepet tembok sana. Sini aja lah Pak. Udah gitu. Seneng wirawiri disorot kamera dia. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini kita kemarin membuat kisi-kisi soal untuk asas. Iya. Ya untuk asas kelas 8 di semester ganjil. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah karena kita belajarnya tentang sel ya. Di sini tujuan pembelajarannya membedakan ciri-ciri sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian materinya, karena di tujuan pembelajaran di sini sudah jelas ya membedakan ciri-ciri sel tumbuhan dan sel hewan. Berarti materinya yang kita ambil itu sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk melengkapi, materi itu tambahkan ciri-ciri sel hewan atau perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Itu materinya. Bukan sel saja tapi perbedaan atau ciri-ciri terserah Ibu. Ini kan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya ada berapa kompetensi Bapak Ibu? Ada berapa kemampuan? 2. Yang pertama apa? Membedakan. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ciri-ciri sel hewan. Itu ada 2 kemampuan. Maka idealnya nih, ini bikin saja 1. Jadi tujuannya apa? Membedakan sel tumbuhan dan hewan. Atau kalau mau dibikin semuanya, bawahnya apa Bapak Ibu? Ciri-ciri sel tumbuhan. Terus bawahnya lagi, ciri-ciri lebih mudah mana dengan ini? Dengan yang saya analisis ini. Jadi bisa jadi ini 1 soal kan Ibu bikin ini? Iya. Ini bisa menjadi berapa soal Bapak Ibu? 3. Dan anak lebih mudah. Yuk lanjut. Lanjut di sini kita ada indikator soalnya. Jadi diberikan data tentang organel sel, siswa dapat menentukan jenis sel tersebut. Diberikan data Tentang organel sel, siswa dapat menentukan jenis sel tersebut.
Siswa dapat menentukan. Soalnya seorang ilmuwan mengamati 2 jenis sel. Sebentar Bu. Sebelum Ibu ke soal, indikator soalnya kan diberikan data tentang organel sel, siswa dapat menentukan jenis sel tersebut. Menentukan jenis sel. Itu Bu mengarah bahwa, oh ini sel tumbuhan, oh ini sel hewan gitu kan? Iya. Arahnya mau ke sana kan? Iya. Apakah jenis itu ada jenis sel tumbuhan, jenis sel hewan begitu di Enggak referensinya, di bukunya? ada. Atau apa, gimana? Ini sel tumbuhan seperti ini sel jenisnya seperti ini gitu. Jadi siswa itu Betul, bisa- saya udah paham kan, sudah tahu kan. Ibu Iya. mau menanyakan ini jenis sel tumbuhan, oh ini jenis sel hewan, kan mau menentukan itu. Nah pertanyaan saya, ini sel tumbuhan, sel hewan. Ini kategorinya pengelompokannya itu berdasarkan jenis namanya. Ciri-cirinya sih Pak. Berdasarkan cirinya sih Pak. Tapi di sini yang ditanya apa? Jenis Menentukan jenis sel. Nah, berdasarkan pertanyaan berikutnya kan, apakah? Enggak ditamat. Nah, itulah yang saya maksud Pak, Bu, mesti jelas. Saya jujur nih Pak nih, kemarin waktu saya baca kisi-kisi Bapak Ibu di depan Bu Sri, tanya beliau, maaf Pak, apa ini? Saya bilang begitu memang. Tapi kan Bapak Ibu nggak ada. Dan siapa yang saya baca kan saya nggak nyebutin nama. Ini Pak, contoh Pak. Jadi jangan sampai satu, memilih kata, memilih diksi menjadi kontradiksi. Memilih diksi, memilih kata menjadi beda maksud. Di sini disebutkan, di sini dimaksud ciri-ciri. Tapi di sini apa? Jenis. Jenisnya yang saya soalkan, bukan menentukannya. Jadi soal yang bagus apa Pak, Guru IPA, ayo. Soal yang bagus. Tadi materi udah jelas. Iya. Ciri-ciri atau perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Diberikan data organel sel, nggak usah pakai tentang. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri sel tumbuhan. Jelas nggak begitu? Karena ibu ini kan nanti bikin soalnya dijejer Pak. Ini ciri-ciri sel tumbuhan, ini ciri-ciri sel hewan, begitu kan? Iya. Nggak harus begitu. Nggak harus begitu. Coba soalnya kita lihat Bu. Kamu jangan bingung Bu Siti. Ya Bu, baca soalnya. Ya udah baca soalnya. Seorang ilmuwan mengamati 2 jenis sel A dan sel B. Sel A memiliki dinding sel tebal dan kloroplas, sedangkan sel B memiliki sentriol dan lisosom. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pertanyaannya beda lagi Pak. Iya. Betul kan? Beda lagi pertanyaannya. karena kalau tadi kan pakai indikator empati Pak. Ojo ngeyel. Iya beda. Ini Nah, tuh. Ciri-ciri. Jadi itu jadi pegangan sampai jadi soal. udah diri. Jadi duduk Pak. Kalau saya ini perbaiki soalnya. Nih gimana nih Bu Sri, ini kita mesti praktek langsung nih. Iya Pak. Praktek langsung bareng-bareng ini dengan saya nanti Bu. Tapi minggu depan nggak ada komunitas Pak. Minggu depan tidak ada? Kan minggu keempat bebas kata Bapak. Ya udah minggu keempat. Awal Februari. Minggu depan karaokean ya. Iya. Karaokean dan olahraga. Iya. Itu buat modal ke Kuningan. Iya. Mahasiswa ikut juga. Mahasiswa ikut. Ikut karaokean. Bisa nyanyi nggak? Yang bisa nyanyi siapa? Jadi ini kan kesimpulan. Ya udah ini jadi gini Pak, Bu. Kata kuncinya untuk guru IPA, tolong perhatikan guru IPA. Bu Sri unjukin Bu. Iya Pak. Ini ya. Ya. Pegang ini Bapak Ibu. Ini dijelaskan dulu ini. Dipecah dulu. Membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Atau begini saja. Mau usah pakai membedakan. Ciri-ciri sel tumbuhan dan sel hewan. Dah.
Nah, di sini juga begitu materinya. Jadi langsung sana ciri-ciri aja kan. Terus bikin data 1 A B C D. Mana yang termasuk? Data pernyataan di atas termasuk ciri-ciri sel titik-titik. Lebih gampang kan? Iya. Begitu, Bu. Ya. Jadi jangan bikin anak lebih bingung karena soal. Anak itu sulit karena apa? Berpikir menjawab soal seperti yang Pak Budi bikin tadi. Ini berarti kemampuan kita menyusun soal harus kita latih terus, kita upgrade supaya apa? Supaya tahun ajaran baru Bapak Ibu sudah oke banget. Kepala sekolah nanti bangga. Luar biasa guru-guru 240. Itu. Tadi saya ditelepon, jadi sekarang di DKI ada sekolah baru, Pak. SMP Negeri 294. Di mana? Itu sekolah terakhir nih. Baru, nanti akan buka murid tahun ajaran ini. 2025, tempatnya di Karet Kuningan. Kepala sekolahnya PLT dari SMP 58. Karet Kuningan, Kedung Baru, Pak. Burhani. Jadi, kepala SMP Negeri 294. Rombelnya ada 12. Berarti tahun ini terima 4. Tahun besok terima 4. Tahun berikutnya terima 4. Banyak guru, Pak, dibutuhkan di DKI Jakarta. Cuma teman-teman kita mahasiswa ini nggak ada yang minat jadi guru. Tapi selama di sini saya suruh belajar jadi guru dulu ya, Mas Wahyu, Mas Dewa, Mas Remon mana? Di belakang. Ya, Mas Remon ya. Tadi jadi imam ya? Bagus tuh. Suaranya bagus, Pak. Suaranya bagus. Jadi imam. Apal 30. Nah, nanti tahun depan ini Pak Haji Sarip, Mas Wahyu. Minggu depan. Minggu berikutnya Mas Dewa. Minggu berikutnya Mas Raihan. Raihannya belum ada. Raihannya kecil saya kira. Kalau yang siapa Ramon katanya hafal 30 juz dia. Ya udah duduk dah. Cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Terus Bapak Ibu bikinnya kapan? Ya 2 minggu ini bikin. Nanti dipresentasi aja gitu, Pak, per mapel. Ya udah, Ibu ngomong sekarang. Ibu ngomong. Berarti udah, Pak. Ibu suruh bikin mereka per mata pelajaran aja diskusi. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin nanti minggu depan kan kita tidak ada kegiatan kombel ya. Kita akan karaokean. Persiapan ke Kuningan. Nanti adik-adik bisa ikut juga. Atau ada yang bermain mau ke Kuningan. Jangan, mereka belum kerja, Bu. Nah, Bapak Ibu mohon nanti untuk setiap mapel menyiapkan Satu saja. 1 atau 2. Atau 2 soal. Nanti saya akan kirimkan format kisi-kisi dengan soal bentuk formatnya. Dan jangan mencari di Dan internet. tidak mencari di internet ya. Pokoknya bikin sendiri, membuat murni. sendiri langsung. Nanti akan dipresentasikan per mapel. Ya, nanti akan dikoreksi oleh Bapak. Gitu. Nanti dengan saya Bapak Ibu. Iya. Kapan lagi? Nanti dikoreksi langsung oleh Bapak, nanti presentasi tiap mapel itu ya Pak. Baik Bapak Ibu, begitu ya. Paham ya? Nanti akan dipresentasikan nanti di awal Februari. Tiap mapel membuat 2 soal. Ya. Dan nanti dipresentasikan. Tiap mapel nanti ada waktu untuk presentasinya. Oke. Cukup Bapak Ibu? Cukup, tutup lah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Budi.